Shalom, selamat malam. Kembali lagi kita berjumpa dalam acara renungan malam bersama dengan Jemaat Satria Kasih, edisi Kamis 3 Desember 2020 dengan pelayan firman Pendeta Agustinus Palik. Patut kita bersyukur kehadirat Tuhan karena kita terus dimungkinkan untuk menikmati hadiratnya. Dan saya mengajak kita sekalian saat ini, mari kita tenangkan hati kita dan kita fokuskan kepada Tuhan yang akan kita sembah dalam ibadah kita saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali lagi kami menghampiri hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami, Tuhan. Saat ini kami semua telah mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya yang akan terus menolong menuntun kami untuk memahaminya, Tuhan. Supaya kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu saat ini boleh kami pahami dengan baik. Terlebih daripada itu Tuhan, kami boleh dimampukan untuk melakukannya dalam hidup dan keberadaan kami. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarkan kami yang berdoa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Hatiku bersukaria mengagungkan nama Tuhan, Allah Juru Selamatku. Diindahkannya hamba-Nya kini dan senantiasa, diberkati namaku. Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku dimanapun kita berada. Minggu ini kita masuk dalam Minggu Advent yang pertama. Bapak Ibu, pada saat ini dalam kalender gereja secara khusus, kalender gerejawi secara khusus untuk Gereja Toraja, pelayanan dilaksanakan dengan simbol warna yang melekat dengan pemaknaan. Secara khusus dalam Gereja Toraja minggu ini kita memakai stola berwarna kuning seperti yang saya pakai pada malam hari ini. Bagi orang Toraja mengenal 4 warna yang selalu menjadi simbol dalam kehidupan orang Toraja. Ada 4 warna yang dimaksudkan itu, kalau boleh saya sebutkan 4M. Apa itu? Malotong itu warna hitam. Mariri itu warna kuning. M yang ketiga itu mabusa atau warna putih, dan M yang keempat itu warna merah, atau bisa juga kita balik-balik, mararang, malotong, mabusa, mariri. Kalau orang Toraja warna merah itu syarat dengan unsur dan makna keberanian, bahwa secara falsafah orang Toraja diharapkan berani untuk bertindak, apalagi yang namanya kebenaran. Untuk memperjuangkan kehidupan dan kebaikan kebenaran, orang Toraja
lewat simbol warna merah diharapkan untuk berani berpikir dan bertindak. Warna hitam menandakan kegelapan dan duka cita, bahwa hidup ini tak luput dari kegelapan kehidupan dan hal-hal yang mendukakan. Tetapi bagaimanapun orang Toraja harus siap menjadi manusia yang bisa bertahan di dalam konteks seperti itu. Lalu bagaimana tentang mabusa atau warna putih? Lewat simbol itu, warna putih menandakan kehormatan dan kesucian. Simbol tulang, kesucian dan kekuatan. Orang Toraja pun harus memperjuangkan itu, menyatakan itu dalam kehidupannya. Lalu bagaimana dengan warna kuning? Bapak Ibu Saudara-saudara, warna kuning itu selalu terkait dengan warna kuning itu adalah representasi tentang harapan, anugerah dan keagungan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam Advent yang pertama, Advent pertama dikenal dengan Minggu Pengharapan. Dengan simbol itu, dengan makna itu, kita diajak untuk terus berpengharapan. Ya, bagaimana kita berpengharapan? Mengingatkan saya dengan istilah almarhum Pendeta Eka Dharma Putra, realisme yang berpengharapan. Bagaimana seorang harus tetap eksis berpengharapan dalam keadaan yang terkadang bisa membuat kita kehilangan harapan. Nah, bagi orang Toraja, dalam pengharapan seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, makanya ketika bekerja selalu harus ada rasa optimisme. Falsafah Talulolona. Talulolona yang dimaksud di situ ada manusia, ada tanaman-tanaman, ada hewan ternak. Orang yang berusaha mengupayakan dan bersungguh-sungguh bekerja keras di bidang pertanian dan di bidang peternakan, manusia yang mengelola itu harus disertai dengan sebuah pengharapan. Makanya bagi orang Toraja zaman dulu diharapkan seorang yang beternak, seorang yang menggembalakan kerbau, seorang yang bekerja di ladang, diharapkan Bapak Ibu Saudara-saudara memakai pakaian yang serba kuning. Tanda bahwa dengan bekerja memakai pakaian kuning, kita memperlihatkan bahwa ada rasa optimisme, ada pengharapan bahwa hasil pekerjaan kita akan berhasil dengan baik. Kita akan mendapatkan hasil yang melimpah. Nah, Minggu Advent adalah Advent pertama, adalah Minggu Pengharapan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kata firman Tuhan dari Mazmur 31 ayat 24, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai orang yang berharap kepada Tuhan. Apapun yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara, pengharapan itu harus selalu tetap ada. Dalam simbol stolah warna kuning, kita kaitkan dengan Minggu Advent yang pertama. Luar biasa pengharapan yang memampukan kita itu untuk terus menjalani hidup ini. Bahwa keadaan hari ini akan berubah, bahwa keadaan besok akan lebih baik daripada hari-hari kemarin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari jalani hidup ini. Refleksi Advent malam hari ini datang kepada kita sekalian. Nyatakanlah pengharapan itu. Nyatakanlah pengharapan itu di dalam Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Orang yang berpengharapan di dalam Tuhan akan bersuka cita. Makanya firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Mazmur 31 ayatnya yang ke-24. Artinya kita tidak akan dikecewakan selama kita terus bertahan, kuat teguh berpengharapan.
hanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat memaknai Minggu Advent yang pertama ini. Selamat malam dan terima kasih Roh Kudus menolong kita. Amin. Diindahkannya hambanya kini dan senantiasa, diberkati namaku. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kami malam hari ini untuk merefleksikan firman-Mu dalam momen Advent pertama. Tuhan sudah meneguhkan kami, menguatkan kami, memberikan kepastian kepada kami yang sungguh bahwa kami tidak akan dikecewakan. Dan mampukan kami untuk terus secara optimis dan berpengharapan bahwa bersama dengan Tuhan ada sukacita, ada kegembiraan, ada kekuatan, dan ada kebahagiaan, ada damai sejahtera. Tuhan tolong kami sambil terus berharap mendoakan umat-Mu dimanapun mereka berada dalam segala keadaan mereka. Saatnya kami bangkit, saatnya kami terus berjuang, tiada pernah berhenti menyatakan iman sukacita kami di dalam Kristus, dalam kehidupan kami tak peduli apapun yang terjadi. Dan kami percaya ada sesuatu yang akan Tuhan anugerahkan lewat cara hidup kami yang terus berserah kepada-Mu. Berkati kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ampuni kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita boleh kembali berjumpa dan merefleksikan kebenaran firman Tuhan dalam momen Advent yang pertama ini, Minggu Advent yang pertama ini. Kita diteguhkan, kita dikuatkan, ada rasa keyakinan yang begitu sangat besar bahwa kita pasti tidak akan dikecewakan. Sebaliknya kita akan mengalami sukacita yang luar biasa ketika kita tetap teguh, ketika kita tetap kuat bertahan di dalam iman dan pengharapan kepada Kristus. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita. Selamat memaknai Minggu Advent yang pertama ini. Dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita. Demikianlah renungan malam saat ini. Kiranya firman Tuhan boleh menguatkan kita sekalian. Selamat malam dan salam sehat.